Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radio TV. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat kumpul lagi dokter dalam konsultasi kesehatan spesial lawan COVID-19 bersama ID Cabang Tasikmalaya. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendirian, kita bertiga sudah ada narasumber di studio. Selamat malam Dr. Heni Puspitasari, SPA MKes selaku dokter spesialis. Kemudian Dr. Polar Silumi, SPOG MHkes. Selamat malam dok, sehat? Sehat, Alhamdulillah, selalu sehat ya dok ya. Kita di sini mau memaparkan mengenai COVID-19 dok. Memang kita harus berusaha sebagai, mungkin dokter juga sebagai tenaga medis, bagaimana caranya melawan COVID-19. Dan sekarang ini lewat pemaparan di konsultasi kesehatan, kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai COVID-19 ya dok ya. Saya mengundang dokter spesialis anak, kemudian mengundang khusus juga dokter Objin. Langsung ini kita ngobrol-ngobrol mengenai COVID-19 yang memang di Tasik dok. Mungkin saya pengen tahu juga, banyakkah kejadian ataupun yang terkena COVID-19 pada anak, pada ibu hamil ataupun ibu nifas? Mungkin dari dokter dulu dok. Oke, baik, terima kasih. Sejauh ini ya, angka COVID-19 yang terpapar pada ibu hamil dan nifas itu cukup banyak ya. Sehari-hari memang kita sering menghadapi kasus-kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19. Tiap harinya itu dok Ya, ada aja tiap hari berarti? ada saja yang masuk rumah sakit ya. Kebetulan saya bertugas di rumah sakit Dr. Suparjo Ya. ya, salah satu rumah sakit rujukan Ya. COVID-19. Di sana memang hampir setiap hari kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19 itu cukup banyak ya. Sehingga ini menjadi satu perhatian tentunya ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Dan tentunya nanti yang depan kita akan bicarakan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Apakah isolasi mandiri atau dilakukan perawatan di rumah sakit. Ibu nifas pun banyak dok. Betul. Jadi pasca nifas juga cukup banyak. Jadi pasien-pasien yang setelah dilakukan pertolongan persalinan, apakah itu persalinan normal ataupun dengan tindakan operasi dengan bedah sesar. Nah, biasanya setelah dilakukan tindakan pasien persalinan tersebut dilihat nanti ya, apakah pasien ini perlu dilakukan rawat inap ya, atau bisa dilakukan isolasi mandiri. Karena kemarin memang masalah terkait dengan kapasitas ruangan yang sangat terbatas. Iya, ketika tinggi ya dok ya. Betul, ketika tinggi ya, pada saat itu bornya itu memang sudah di atas 100%. Sehingga mungkin kita perlu pilah itu mana yang perlu dilakukan perawatan di rumah sakit dan bisa dilakukan isolasi mandiri. Banyakkah dok kalau misalnya kasus-kasus mungkin pada ibu hamil kemudian setelah dilakukan operasi misalnya salah satu, kemudian kan masuknya ke nifas tuh dok, beres operasi. Biasanya di beres operasi tersebut masuknya di rumah sakit itu ke isolasi khusus. Berapa hari di sana, memang ada ketentuan atau bagaimana dok? Ya, betul sekali ya. Jadi pasien-pasien yang dilakukan setelah tindakan, apakah persalinan normal ataupun setelah pasca tindakan bedah sesar, di rumah sakit kita memiliki ruangan khusus untuk isolasi terkait dengan ibu yang pasca bersalin. Lebih kurang lebih sekitar hampir 10 sampai 2 minggu. Itu dilihat dari situasi kategori penyakit ya. Kalau kategori tersebut penderita tersebut ringan ya, kita akan lihat lagi nih ya. Dilihat juga situasional dalam arti
pasien-pasien tersebut apakah memungkinkan tidak dilakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, sebelumnya ya pada saat sebelum puncak-puncak COVID itu muncul, ya kita bebaskan. Artinya pasien diwajibkan untuk melakukan isolasi di rumah sakit. Oh iya, diteruskan berarti dilanjutkan. Dilanjutkan selama 2 minggu biasanya. Iya. Ya, 2 minggu setelah bebas, dengan gejala-gejala yang ringan dan sampai hilang, kemudian kita bisa pulangkan. Nah, pada saat puncak kemarin, nah itu yang jadi persoalan, ya, yang jadi masalah, bahwa pasien dilihat dari kategorinya. Kalau sedang sampai berat itu harus dirawat, wajib dilakukan perawatan. Tapi kalau misalnya tanpa gejala dan gejala ringan, nah, kita harus berikan suatu info konsen kepada pasien. Nah, kalau misalnya pasien sanggup melakukan isolasi mandiri, nah, kita akan bekerja sama dengan puskesmas setempat, artinya puskesmas di mana lokasi pasien tersebut, ya, sehingga kita bisa lakukan konsultasi dan pengawasan diawasi di bawah dokter dan staf medis dari puskesmas. Oke, berarti macam-macam ya dok ya, kita situasional. Kalau untuk anak sendiri dok, banyakkah? Dan kalau misalnya kayak bayi-bayi yang ibunya ketika dioperasi positif, bayinya include juga langsung otomatis positif atau gimana dok? Oke, ya ini kalau bicara COVID-19 nggak habis-habis nih ya, betul, dari hulu ke hilir tuh semuanya menarik ya, termasuk kasus pada anak. Pada awal-awal pandemi dulu mungkin kasus anak belum muncul ya, belum muncul ya, masih aman gitu. Masih aman lah kota Tasik ya. Nah sekarang pada saat sekarang sepertinya sudah biasa ya, satu keluarga isolasi. Betul. Ya. Apalagi sekarang ibu hamil sudah banyak yang positif. Otomatis kan kita juga harus mengetahui bagaimana status bayinya. Betul. Jadi bayi baru lahir pun bisa tertular dari ibunya, tapi memang kasusnya tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi pada saat hamil melahirkan, bayinya akan dipisahkan dari ruang bayi biasa, mereka masuk ruang isolasi, kemudian dilakukan PCR biasanya sampai 2 kali negatif baru kita nyatakan bahwa dia bukan COVID. Ya, tapi kalau misalkan kalau misalkan bayinya bagus, stabil, ibunya juga stabil ya, kemudian PCR bayinya negatif, ya, kemudian ibunya setelah diulang juga negatif, itu bisa dirawat gabung, ya. Atau misalnya bayinya positif tapi stabil, ibunya juga positif, ya, itu juga bisa dirawat gabung, asalkan keduanya stabil, ya. Sebenarnya sih kalau kasus pada anak, untuk yang sampai yang berat itu jarang, ya. Lebih dari 90% itu kasusnya asimptomatis biasanya, ya, jadi tidak bergejala, ringan, ya, ringan tuh paling hanya demam, batuk, pilek, gitu ya, ada beberapa yang diare atau muntah, gitu ya, tidak sampai yang berat. Jadi kalau yang berat, yang harus sampai masuk ICU itu kasusnya sedikit, hanya kurang dari 5%. Mungkin sama saja ya, yang ada punya bawaan ya dok ya. Jadi kalau boleh dikatakan berapa sih angka kejadiannya, ya kita masih belum bisa fixnya itu berapa, ya. Hanya kan karena terus berubah setiap hari kan kasusnya, kadang naik ya. Yang paling tinggi itu yang tanggal 23 Juli itu yang 54.000 kan se-Indonesia itu ya. Nah itu otomatis kalau misalkan kasus pada dewasa meningkat, ya pada anak juga pasti akan meningkat. Jadi boleh dikatakan katanya 1 dari 8 anak yang sakit itu rata-rata COVID. Jadi kurang lebih sekitar 12,5% ya kejadiannya pada anak. Kalau bisa dipukul rata gitu ya. Tapi untuk yang fixnya berapa ya masih berubah-ubah terus ya, karena kan sampai sekarang kita masih belum tahu ini mau sampai kapan akhirnya ya. Kemudian masih berlanjut. Masih tanda tanya. Ya. Sekiranya kalau untuk yang anak-anak sendiri penyebabnya apa sih dok?
dan mungkin gejala khas yang kalau anak sendiri bisa kita lihat sebagai orang tua ya, karena memang kita pengennya untuk masyarakat semua juga aware lebih ke anaknya, karena untuk mengurusi anak yang terkena COVID-19 itu tidaklah mudah, apalagi harus isoman misalnya, berarti harus ada yang ikut kalau anak-anak yang memang belum mandiri ataupun belum bisa semuanya sendiri. Mungkin nanti setelah jeda ya dok ya, kita lanjut kembali. Baik pemirsa, jangan dulu kemana-mana, kita akan segera melanjutkan konsultasi kesehatan spesial lawan COVID-19 bersama IDI Kota Tasikmalaya setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjut kembali masih di konsultasi kesehatan spesial lawan COVID-19 dan tentunya masih bersama saya Pepi Rizkawati bersama narasumber juga dokter spesialis yang sudah hadir perwakilan dari IDI Cabang Tasikmalaya. Dok, kita lanjut kembali, mungkin tadi terpotong sebentar kita ngobrol untuk masalah anak-anak kok bisa terkena COVID dan mungkin gejala khasnya seperti apa, termasuk juga untuk ibu hamil dok. Mungkin dari anak dulu dok, boleh. Kita tahu bahwa infeksi COVID ini kan infeksi akut ya, infeksi akut yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, yang kita kenal sekarang dengan COVID-19. Nah itu terutama dia menyerang saluran napas ya, jadi yang utama gejalanya adalah gejala saluran napas, seperti batuk, pilek, sesak gitu ya. Tetapi dia bisa juga menyerang saluran atau sistem organ yang lain seperti pencernaan, diare, muntah, kemudian sistem saraf, ya, jantung, ginjal, semua itu bisa terkena oleh COVID-19, ya. Jadi yang paling kita sering temukan ya, paling utama itu adalah demam. Biasanya kalau infeksi virus, ya secara umum itu gejalanya adalah demam, ya. Jadi demam dulu, kemudian ada batuk, ada pilek, ya, kemudian ada kalau yang dia berat menjadi sesak, ya, sampai harus membutuhkan oksigen, ya. Kemudian kadang ada gejala dari saluran pencernaan, mual, muntah, ya. Kemudian sekarang ada gejala yang baru seperti hilang penciuman, hilang rasa. Nah, kalau anak kan susah. Anak kan nggak tahu, dia nggak bisa mengeluh gitu kan, kecuali anaknya udah agak besar, misalnya udah bisa komunikasi ya, SD, ya udah 10 tahun gitu ya, kok aku nggak bisa cium ya, nggak bisa cium kayu putih atau apa. Kalau balita kan nggak bisa ya. Jadi untuk anosmia, kemudian hilang rasa itu untuk anak masih sulit ya. Yang jelas gejala yang paling sering adalah demam, batuk, pilek, kemudian sesak, bisa disertai mual atau muntah, diare, dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk anak-anak tidak seperti penyakit ya, mungkin kayak DBD. Kalau DBD kan 3-4 hari harus cepet-cepet tuh ke dokter atau misalnya cek lab. Tapi kalau untuk COVID ini nggak bisa ya dok ya, dalam waktu misalnya. Nah ya sulitnya itu kalau anak itu kan jarang sekali dilakukan swab ya. Jadi kita kadang tidak tahu ini banyak kan batuk pilek panas itu kan gejala umum pada anak kan. Betul. Ya namanya balita wajar lah katanya batuk pilek ya, sakit biasa gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita harus udah curiga ini COVID bukan gitu ya. Ketika orang tua datang konsultasi, kemudian kita sarankan untuk swab, menolak gitu ya. Menolak ya. Masa dok anak kecil harus di swab katanya gitu ya. Tapi ya ada beberapa juga orang tua yang sudah paham juga, alhamdulillah mungkin itu bisa mengikuti saran ya. Jadi kalau untuk anak memang untuk dilakukan swab rata-rata menolak. Jadi kita sulit ini dia COVID atau bukan, ya sudah kita curiga saja dia COVID. Hanya curiga dan diobati seperti. Ya paling dia positif itu kalau misalkan ada orang tuanya yang positif. Kemudian anak sekeluarga kena tracing ya, ternyata anaknya juga positif gitu ya. Atau misalnya anaknya demam, ada kejang, lalu dibawa ke UGD, ke rumah sakit. Nah sekarang semua rumah sakit harus swab kan. Betul. Ternyata di swab antigen positif. Nah baru dari situ gitu ketahuan statusnya dia COVID atau bukan ya. Kalau yang gejalanya ringan kadang
statusnya kita tidak jelas, justru itu yang harus Iya. agak-agak Jadi serem kebanyakan ya kasus pada anak diobati itu. seperti biasa saja Iya, ya, Dok, jadi ya? seperti batuk pilek biasa begitu ya. Tapi tetap kita harus memperhatikan bahwa pada keadaan-keadaan tertentu atau tanda-tanda bahaya ya harus segera dibawa berobat ya. Iya, Dok. Selama anaknya aktif, anaknya makan minumnya bagus ya mungkin masih bisa di rumah ya. Tapi tetap itu harus di bawah pemantauan dokter ya, minimal lapor ke puskesmas ya kalau sudah jelas nih statusnya dia COVID gitu ya. Itu mungkin. Kalau untuk ibu hamil dan juga ibu nifas, apakah untuk tanda dan gejala kemudian keluhannya sama juga, Dok, sama dengan yang lainnya atau bagaimana? Dan juga mungkin jika terkena nih pada ibu hamil dan ibu nifas yang harus segera dilakukan apa dulu, Dok? Oke, baik, terima kasih. Gini, Bu Baby, kita umum sudah tahu bahwa COVID-19 itu boleh dikatakan penyakit seribu wajah dari kaitan dengan keluhan ya, Iya, betul. dari mulai tanpa adanya keluhan atau dengan adanya keluhan. Iya. Keluhan-keluhan itu yang muncul itu bisa mulai dari itu tadi yang dikatakan Bu Heni, mulai dari gejala infeksi saluran nafas, batuk, pilek, demam, ya dan sebagainya. Iya. Dan juga gejala-gejala yang muncul di luar infeksi saluran nafas ya, dari mulai ada diare, ya kan? Kemudian ada konjungtivitis, kadang-kadang ada ruam-ruam kulit, itu sering muncul ya pada COVID-19. Tapi tidak seluruh pasien-pasien COVID-19 itu memiliki gejala yang sama. Nah inilah yang disebut dengan penyakit seribu wajah, sehingga pasien dan klinisi pun kita kadang-kadang sulit menentukan ya kalau tidak disertai dengan pemeriksaan yang apa namanya yang diagnostik ya, artinya PCR. Nah untuk keluhan-keluhan, artinya pasien-pasien yang mengeluh terkait dengan COVID, apa sih yang dilakukan? Ya, sejauh ini kita melihat ada beberapa kategori, ya. Dari mulai tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat. Nah, ini yang kita harus berikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Apakah yang ringan atau tanpa gejala bisa terdeteksi? Maksudnya kita bisa lakukan pemeriksaan. Bagaimana cara pasien tersebut bisa terdiagnostik? Biasanya itu hasil tracing. Ya, hasil tracing. Ya, misalkan sekeluarga memiliki atau salah satu keluarga memiliki ada yang terpapar. Kemudian ada beberapa keluarga di satu rumah kita lakukan tracing. Ada yang tidak bergejala, ada bergejala ringan. Yang tidak bergejala dilakukan PCR, ternyata hasilnya positif. Nah, kemudian yang ringan juga demikian. Nah, sekarang kita lihat mana yang perlu dilakukan isolasi mandiri ataupun perawatan. Nah, nanti pasien-pasien sendiri akan berkonsultasi kepada tenaga medis. Nah, dokter bisa dokter puskesmas atau dokter yang di rumah sakit. Nah, harus dilakukan konsultasi. Apa yang harus dilakukan nanti? Apa yang disarankan oleh dokter tersebutlah yang dilakukan. Misalkan, cukup dengan melakukan isolasi mandiri. Tentunya dengan saran-saran, ada beberapa saran yang harus dilakukan. Termasuk dengan obat-obatannya nggak sih, Dok? Kalau untuk isolasi, misalnya untuk ibu hamil nih, karena terus terang kalau misalnya untuk kita yang tidak sedang hamil, batuk pilek bisa beli obat yang mungkin untuk batuk pilek. Tapi kalau untuk hamil kan tidak sembarangan misalnya obatnya ya kan, Dok. Nah itu yang mungkin membuat masyarakat jadi rada bingung tuh itu, ke dokter takut dapat obat juga enggak, sakitnya nggak diobatin juga, mungkin seperti itu, Dok. Ya, tepat sekali. Jadi gini, terapi yang harus diberikan tentunya sesuai dengan standar. Iya. Jangan makan obat sembarangan. Nah itu yang harus
garis bawahi oleh beberapa umum ya. Iya. Nah, standar yang diberikan ya, kalau pasien-pasien itu hanya tanpa gejala dan ringan, itu sebetulnya hanya membutuhkan suplemen. Ya, jadi standar yang diberikan oleh Kemenkes itu tidak ada memberikan antivirus dan sebagainya atau obat apapun. Kita mengacu pada Kemenkes ya, kita nggak perlu sebetulnya. Nah, antivirus diberikan itu apabila pasien itu sudah dirawat, gejala sedang dan berat. Nah, itu tentunya harus di bawah pengawasan dokter ya, di rumah sakit yang dilakukan. Tapi kalau isoman, pasien tanpa gejala atau gejala ringan, sebetulnya tidak perlu pemberian obat-obat antivirus. Ya, hanya memberikan suplemen. Ya, suplemen itu biasanya akan diberikan oleh puskesmas ya, atas rekomendasi dokter-dokter di puskesmas. Ya, seperti misalkan vitamin D, vitamin C. Untuk ibu hamil perlu berikan kalsium, kemudian juga untuk penambah darah dan sebagainya, itu biasanya akan diberikan oleh tenaga medis di puskesmas. Ya, oke, berarti kalau begitu harus sesuai dengan prosedural kalau untuk ibu hamil, apalagi ya dok ya. Terutama untuk isolasi mandiri berarti harus lebih banyak komunikasi pertama dengan tenaga medis yang terdekat terlebih dulu ya dok ya. Mungkin puskesmas, tidak langsung jangkauannya ke dokter objin pun minimal ke tenaga medis. Untuk anak pun sama mungkin ya dok ya, seperti demikian. Pertama kali tahu anak positif tetap harus menghubungi ke wilayah ataupun tenaga medis terdekat yaitu puskesmas. Kalaupun misalnya yang terdekatnya klinik juga mungkin bisa ya. Atau misalnya harus memang tetap ke puskesmas aja dok? Ya, sebaiknya ke puskesmas. Sebaiknya ke puskesmas ya, supaya terintegrasi ya. Dan pemantauannya juga lebih enak. Baik, mungkin untuk berikutnya dok, nanti saya akan nanya mengenai apa yang harus dilakukan ketika anak-anak isoman kepada ibu hamil dan juga nifas isoman ya. Nanti setelah jeda kita lanjut lagi. Baik pemirsa, kita akan segera melanjutkan untuk pembicaraan kita. Memang masih banyak sekali bahasannya untuk isolasi mandiri pun. Ternyata memang ada beberapa langkah, beberapa syarat bagi ibu hamil, ibu nifas dan juga tentunya untuk anak-anak. Dan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam konsultasi kesehatan spesial lawan COVID-19 bersama IDI Tasikmalaya. Baik, kita melanjutkan kembali dan kita sudah memasuki di segmen yang terakhir, konsultasi kesehatan spesial lawan COVID-19. Masih bersama dengan Dr. Henny dan juga Dr. Polar. Kita melanjutkan kembali dok mengenai ketika sudah positif pasien tersebut, kemudian ternyata gejalanya ringan ataupun sedang, masih bisa isolasi mandiri. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat yang sedang isolasi mandiri tersebut, karena tentunya berbeda untuk ibu hamil, nifas, apalagi untuk anak. Kita yang di rumah memerlukan panduannya seperti apa, termasuk juga syarat-syaratnya dok, syarat-syarat isoman, kalau anak harus seperti apa, yang isoman, kalau ibu hamil dan nifas seperti apa. Mungkin dari dokter dulu. Ya. Oke, jadi pada saat anak diketahui statusnya adalah COVID-19 atau dia juga ada kontak erat dengan orang dewasa yang positif, tentunya harus dilakukan isolasi mandiri. Nah, itu ada syaratnya ya. Yang pertama, dia anak itu gejalanya ringan, ya, gejalanya ringan atau mungkin tidak bergejala, itu boleh dilakukan isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, dia anaknya aktif, ya, aktif, kemudian makan minumnya bagus, ya, lalu harus yakin ini siapa yang akan mengasuhnya, ya. Kalau misalnya yang mengasuhnya adalah langsung orang tua, kemudian syaratnya orang tuanya ini gejalanya tidak boleh sedang, jadi harus ringan. Ya, nanti kalau orang tuanya sama-sama isolasi semua, kemudian orang tuanya sesak gitu, repot dibawa. Nah, jadi syaratnya anaknya gejalanya ringan, kemudian pengasuhnya juga ringan atau
tidak bergejala, atau bahkan mungkin bisa aja pengasuhnya negatif misalnya gitu Iya. ya, orang tuanya positif, pengasuhnya negatif, bisa aja dilakukan ya. Kemudian Tapi menularkan nggak sih dok kalau anak-anak? bisa Menularkan menularkan juga ya makanya kepada jadi yang dewasa. untuk syarat isolasi itu tadi dia harus ada satu lokasi rumahnya itu ventilasinya harus bagus ya, ventilasinya harus bagus, kemudian cahaya masuk ya, kemudian tetap di dalam rumah itu ada panduan-panduan isolasi ya, dia harus menjaga jarak dengan pengasuh, kalau pengasuhnya negatif misalnya ada jarak 2 meter ya, jarak 2 meter gitu. Kemudian kalau anak yang masih kecil di bawah 2 tahun kan mungkin sulit memakai masker. Nah, jadi yang mengasuhnya yang memakai masker ya. Kalau anak di atas 2 tahun ya berarti kalau bisa sih memakai masker ya, kecuali pada saat anak sedang tidur boleh dilepas maskernya ya. Kemudian yang lain-lainnya ya harus dipantau tanda-tanda bahayanya. Nah, ada tanda-tanda bahaya kapan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang pertama, anaknya tidur terus. Yang biasanya aktif terus ini tidur aja gitu ya. Seperti yang kelelahan, kecapean, jadi tidur aja lemas gitu ya. Kemudian ada demam tinggi. Ya, sampai apalagi kalau anaknya ini pernah ada riwayat kejang demam, setep. Itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian tapi ketika misalnya salah satu contoh nih, misalnya kejang dok di rumah, sudah ada persiapan untuk anti kejangan, itu bisa diberikan dok? Ya, kalau demamnya tidak terlalu tinggi sih nggak apa-apa, kalau dia memang sudah awalnya itu sudah pernah dulu kejang demam ya, sudah punya obat ya. Kejangnya hanya sebentar sekali, tapi kalau setelah obat kejang diberikan masih panas atau segera bawa ke rumah sakit ya. Jadi yang kedua tadi kejang, ada kejang. Kemudian yang ketiga ada muntah-muntah, udah mencret, ya muntah-muntah atau mencret, nah itu juga sama ya, karena anak itu kan resiko dehidrasinya tinggi dibandingkan orang dewasa ya. Kemudian juga anaknya misalnya tidak mau makan, susah makannya ya, tidak mau makan, tidak mau minum, ya bahaya kan kalau dia sakit COVID-19 itu kan asupan gizinya harus bagus ya, kemudian cairan harus cukup ya, berarti itu harus dirawat ya. Nah, kemudian satu lagi adalah ini, apabila ada gejala nafas yang berat. Nah, misalnya apa? Kita lihat ini kok lagi tidur frekuensi nafasnya cepat, kok cepat sekali gitu nafasnya. Ya, apalagi kalau bayi di bawah 2 bulan misalnya cepat sekali, di atas 50, di atas 60, cepat sekali. Kemudian ada tarikan dinding dada ya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan menunggu sampai berat ya. Nah itu kemudian panduan isolasi yang lain tadi, kalau untuk bayi misalnya ibunya positif, apakah bayinya bisa menyusui, itu bisa ya mendapatkan ASI. Ibunya positif, bayinya bisa dapat ASI ya. ASI-nya bisa diperah atau bisa langsung. Langsung nggak bisa dok? Ya, syaratnya adalah ibunya harus pakai APD level 2 ya, minimal masker. Kemudian cuci tangan dulu ya, sebelum menyentuh adik cuci tangan dulu, nanti setelah menyentuh juga cuci tangan lagi ya. Tetap khawatir tetap ya dok ya? Ya, tapi tetap pada saat tertidur ya harus dijauhi dipisah ya. Ya boleh ASI perah juga boleh. Pada saat memerah ASI juga itu harus dijaga kebersihannya ya, cuci tangan apa segala macam ya. Jadi etika-etika yang seperti etika batuk, kemudian batuk tidak boleh sembarangan, harus pakai tisunya dibuang, kemudian atau batuk dengan ditutup dengan ini ya lengan, kemudian cara mencuci tangan harus betul dengan air mengalir dan sabun ya. Jadi itu semua harus dilakukan, jadi harus tertib. Satu lagi kuncinya adalah harus tetap di rumah. Jadi nggak boleh judulnya isoman, terus karena gejalanya ringan beli bakso keluar atau ke warung gitu. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Jadi betul-betul harus stay at home ya. Isolasi mandiri betul-betul di rumah ya. Kalau begitu sudah jelas ya kalau untuk anak-anak. Mungkin untuk ibu hamil dan juga ibu nifas gitu.
Ibu hamil ibu nifas itu beda ya. Yang penting pertama itu syaratnya untuk isoman yang pertama harus ada izin dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Nah, izin apakah diperbolehkan isoman atau tidak? Tentunya dokter melihat dari kategori ya, kategori derajat sakitnya itu. Apakah dia tidak bergejala, ringan, sedang, berat. Nah, yang bisa dilakukan isoman itu yang tidak bergejala dan ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini dewasa, tentu dilihat komorbid. Komorbid di sini bisa dilihat apakah pasien tersebut ada hipertensi, ada diabetes, ada obesitas, ada autoimun, penyakit jantung dan sebagainya, di mana yang memiliki resiko tinggi, ya resiko tinggi terhadap bila seseorang terpapar COVID-19. Nah, ini harus dilakukan perawatan kalau memiliki komorbid tertentu. Nah, yang berikutnya kita melihat usia kehamilan. Nah, kalau usia kehamilan masih di bawah 37 minggu, nah, itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Tentunya dengan kriteria tadi di atas ya. Usia. Terus kemudian ada lagi beberapa kriteria. Nah, kalau dia karena ibu lagi hamil, ya kita harus melihat ada beberapa kemungkinan kegawat daruratan obstetri. Ya, seperti misalkan perdarahan, keluar air atau pecah ketuban seperti itu. Nah, itu juga harus dilihat. Kalau memang ada gejala seperti itu ya harus dirawat, ya tidak bisa dilakukan perawatan di rumah atau isolasi mandiri. Dan tentunya syarat yang lain tentunya lingkungan. Nah, ini juga penting. Ya, lingkungan mendukung tidak, ya. Nah, kalau lingkungan mendukung, nah, kita bisa lakukan isolasi mandiri. Nah, tentunya yang lain-lain juga beberapa hal yang disarankan yang terkait dengan isolasi pada ibu hamil dan nifas itu jangan lupa terkait dengan 3M, 5M tetap harus dijalankan. Ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, mobilisasi yang dibatasi dan juga menghindari kerumunan. Nah, itu tetap harus kita patuhi. Jangan sampai nanti isolasi mandiri malah keliling jalan-jalan karena merasa sehat, ya tidak bergejala, padahal dia sumber infeksi membawa virus. Nah, karena virus kalau infeksi ke orang lain, virus itu hidup lagi dia. Nah, gitu. Jadi kalau dia bertahan tetap di seseorang 14 hari itu udah mati virus, ya. Kemudian dia menginfeksi ke orang lain, hidup lagi, makanya terus aja berkembang virus itu. Nah, jadi 5M itu tetap harus dipatuhi. Selain itu juga terkait untuk peningkatan imunitas. Imunitas dari seseorang kan kalau imun baik, artinya bisa dijaga. Nah, insya Allah penyakit juga tidak akan berkembang ya di tubuh seorang. Ya, tentunya dengan makanan yang bergizi, protein cukup, vitamin yang tadi saya katakan seperti vitamin C, vitamin D, suplemen, kalsium, zat besi dan sebagainya, itu sesuai dengan standar yang diberikan oleh tenaga medis, itu disesuaikan. Ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan cara. Nah, terus juga minum juga harus cukup. Jangan sampai nanti pada saat isoman minum seadanya. Ya, ini yang sering dilupakan pada ibu hamil itu. Betul. Kurang lebih membutuhkan minum sekitar 10 gelas per hari selama 24 jam. Nah, kalau ibu menyusui lebih banyak lagi minumnya. Ya, bisa dikatakan sampai 12 gelas selama 24 jam. Nah, itu harus cukup. Ya, terkait dengan konsumsi minum dan sebagainya. Ya, olahraga juga ringan, silakan.
ya olahraga ringan, tetap dilakukan ya. tetap dilakukan olahraga ringan, ya. Termasuk Ya. juga bayi mungkin ya dok ya, Ya. kan bayi tetap ada dijemur istilahnya ya, Ya. itu Betul. tetap tidak mengurangi hal tersebut ya. Betul. Oke, mungkin dok ini kita tidak bisa berlama-lama lagi Saya nih, boleh karena tambahin sedikit lagi. Boleh, Satu silakan, lagi Dok. mungkin terlewat vaksinasi. oh Ya, vaksin itu penting ya. Mhm. Jadi sekarang untuk meningkatkan herd immunity ya supaya kebal nih, kebal satu kelompok, kebal satu kampung, kebal Betul. satu daerah, satu negara, kita harus imunisasi secara serempak bersama-sama. Nah sekarang sudah mulai ya Iya. vaksinasi pada anak Betul. dan remaja ya umur Iya. 12 sampai 17 tahun. Di puskesmas sudah bisa dilakukan atau nanti di sekolah, nanti mungkin sekolahnya akan berkoordinasi dengan puskesmas ya. Iya. Termasuk vaksinasi Ya, ibu hamil pada juga ibu hamil ya. juga Ibu hamil juga regulasinya sudah mulai ya, Dok? di Kemenkes sudah keluar ya. Sudah mulai. Ya, tinggal nanti kita menunggu pengaturan ya oleh dinas kesehatan Iya, ya, betul. yang akan mengatur pelaksanaan vaksinasi. Iya, mungkin yang baru masuk untuk remaja dan juga anak ya dok ya. Ya, Untuk iya. yang ibu hamil ke Tasik belum ya dok ya? Kalau di kita, yang untuk ibu hamil vaksin Ya, dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini, Oke, karena mungkin bersiap. sebetulnya regulasinya sudah sudah keluar. Oke. Ya, dari Kemenkes sudah keluar regulasinya. Iya. Tinggal saya rasa sih nggak begitu lama lagi akan dilaksanakan. Oke, Ya. dipersiap itu dok yang sudah dapat disampaikan. Ya. Jadi semuanya untuk masyarakat Tasikmalaya khususnya memang kita bersiap untuk vaksinasi karena memang membunuh virus itu tidaklah mudah, harus bersama-sama bergotong royong dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi ataupun bagaimana caranya supaya virus tersebut jauh dari permukaan bumi kita. Ya, betul. Semoga cepat sembuh semuanya. Kemudian untuk virus juga jangan sampai ada lagi, cepat-cepat pergi dari kita ya, biar kita dapat lepas masker kembali Ya, dan beraktivitas seperti normal. Terima kasih banyak dokter Ya, untuk sama-sama. ilmunya, kemudian untuk sharingnya. Semoga bermanfaat ya. Iya betul, semoga bermanfaat untuk semuanya apa yang disampaikan oleh Dokter Heni dan juga Dokter Polar, panduan isolasi mandiri untuk ibu hamil dan ibu nifas, termasuk juga untuk anak-anak. Terima kasih banyak dokter, saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.